Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Liana Mora dengan NIM 1503623063. Di video kali ini saya akan menampilkan analisis dari butir soal. Ada dua tipe, yaitu tes dan non-tes. Untuk yang tes, judulnya itu menganalisis rencana anggaran biaya atau RAB untuk pembuatan time schedule dan kurva S. Dan untuk non-tesnya itu ada kepuasan siswa SMK terhadap sarana dan prasarana di laboratorium jurusan. Nah, berikut adalah kata pengantar dan daftar isinya. Ya, di bab satu ini atau bab pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, saya ringkas saja. Inti dari bab satu ini, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengevaluasi kualitas instrumen tes dan instrumen non-tes dalam pembelajaran kejuruan. Nah, instrumen tesnya itu difokuskan pada materi time schedule dan kurva S di mata pelajaran estimasi biaya konstruksi, sanitasi, dan perawatan. Nah, untuk non-tesnya itu ditujukan atau difokuskan itu pada kepuasan siswa terhadap sarana dan prasarana di laboratorium jurusannya. Nah, permasalahan yang akan diangkat di video kali ini adalah validitas daya beda fungsi distraktor pada tes, serta validitas instrumen non-tes. Nah, tujuannya itu untuk menganalisis validitas instrumen sebagai dasar perbaikan instrumen di evaluasi pembelajaran. Nah, untuk bab 2, uh, itu ada kajian teorinya. Ada definisi konseptual dan operasional dari instrumen tes dan instrumen non-tes. Lalu ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, ini tuh untuk instrumen tes. Lalu ada kisi-kisi instrumen tes dan non-tesnya. Setelah itu ada desain instrumen tes dan non-tes. Nah, karena beberapa bagian dari bab 2 ini seperti standar kompetensi, lalu uh, definisi konseptual dan operasional, juga kisi-kisi instrumen sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya, saya akan memperingkas dari bab 2 ini tentang kajian teori. Nah, di bab 2 ini dijelaskan definisi konseptual dan operasional instrumen tes, yaitu mengukur kemampuan kognitif untuk instrumen tes, dan untuk instrumen non-tes itu mengukur aspek afektif seperti kepuasan. Nah, instrumen tes ini disusun berdasarkan taksonomi Bloom yang kognitif 1 sampai kognitif 5, dan dianalisis melalui validitas, reliabilitas, daya beda, fungsi distraktor, dan tingkat kesulitan. Nah, instrumen non-tes ini berbasis skala Likert dan mengukur 5 dimensi kepuasan laboratorium berdasarkan serve goal. Juga di bab 2 ini ada dibawakan kisi-kisi soal dan desain dari instrumennya. Begitu. Lalu lanjut kita akan ke bab 3. Oh ya, untuk menghindari kesalahpahaman ya, di bab 2 untuk instrumen tes ini saya mengambil kompetensi dasar 3.9 menganalisis rencana anggaran biaya atau RAB untuk pembuatan time schedule dan kurva S pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Itu di jurusan KGS. KGS sekarang KGS ya. Dan di fase F, ini terdiri dari 15 soal. Seperti tadi sudah dibagi level kognitifnya dari kognitif 1 sampai kognitif 5. Nah, untuk instrumen non-tesnya itu ada 11 soal menggunakan skala Likert, dan dimensinya itu ada kebersihan dan kenyamanan, kelengkapan alat dan bahan, keamanan dan keselamatan, aksesibilitas, dan pelayanan teknis. Nah, lanjut kita ke bab 3, itu metode penelitian. Di bab 3 ini ada pendekatan dan desain penelitian, yaitu kalau misalnya tes ini pakai apa, teknis analisisnya untuk tes dan non-tes itu ada teori tes klasik atau CTT ya, yang dimanfaatkan untuk menilai aspek validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesulitan soal, serta efektivitas distraktor pada instrumen tes. Nah, untuk analisis butir soal yang dilaksanakan menggunakan perangkat lunak geometrik dua-duanya untuk tes dan non-tes. Nah, Geometrik ini tuh program komputer yang dirancang khusus untuk melakukan analisis item secara akurat dan efisien. Nah, untuk subjek penelitiannya, untuk instrumen tes itu ada
siswa-siswi dari SMK Negeri 26 Jakarta, jurusan Konstruksi Gedung dan Sanitasi. Dan jumlah respondennya itu ada 31 siswa dan diambil dari kelas 11 sampai kelas 13 yang lagi PKL. Nah, materinya time schedule dan kurva S, dan tujuannya untuk mengevaluasi pemahaman siswa terhadap konsep dan aplikasi dasar time schedule dan kurva S dalam estimasi biaya konstruksi. Nah, untuk instrumen non-tesnya ini, secara umum dari berbagai siswa SMK di Jakarta itu ada SMK 68 dan SMK 26 ya. Terus jumlah respondennya itu ada 30 siswa, dan topiknya itu kepuasan siswa SMK terhadap sarana dan prasarana di laboratorium jurusan. Nah, untuk tujuannya mengukur tingkat kepuasan siswa SMK terhadap sarana dan prasarana di laboratorium jurusan. Nah, kenapa subjeknya beda ya? Karena untuk instrumen tes ini hanya bisa diterapkan, relevannya hanya untuk jurusan konstruksi gedung dan sanitasi. Sedangkan untuk instrumen tesnya itu bisa dikerjakan oleh siswa SMK dari berbagai jurusan seperti itu. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya itu ada penyusunan instrumen. Kalau instrumen tes itu seperti tadi berdasarkan KD 3.9, dan untuk instrumen non tesnya itu berdasarkan 5 dimensi yang tadi dan indikator yang telah disusun dengan relevan. Nah, untuk keduanya pelaksanaan uji cobanya itu instrumen tesnya tuh disebarkan secara langsung dan daring kepada siswa SMK Negeri 26 Jakarta jurusan KGS. Ini yang daring itu terutama untuk kelas 13 karena sudah tidak di sekolah. Kalau instrumen non-tesnya disebarkan secara daring kepada siswa dari berbagai SMK di Jakarta. Nah, untuk instrumen penelitiannya, kalau yang instrumen tes itu bentuknya pilihan ganda, ada 15 soal, level kognitifnya seperti yang tadi ya, ada C1 sampai C5 berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, materinya time schedule dan kurva S, tujuannya itu mengevaluasi pemahaman siswa terhadap konsep dan aplikasi dasar time schedule dan kurva S dalam estimasi biaya konstruksi. Sedangkan skornya ini, jawaban benar dihitung 1 dan jawaban salah dihitung 0. Jadi total skor maksimalnya ada 15 poin. Nah, untuk instrumen non-test, itu bentuknya skala Likert dan ada 11 pertanyaan. Dimensinya seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk skalanya itu satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga netral, empat setuju, dan lima sangat setuju. Untuk tujuannya ini mengukur tingkat kepuasan siswa SMK terhadap sarana dan prasarana di laboratorium jurusan. Nah, untuk scoringnya itu nilai totalnya dihitung berdasarkan jumlah skor semua pernyataan. Jadi misalnya di pernyataan, misalnya anak ini milih nomor satu itu yang kelima, maka dihitung skornya ada 5. Itu untuk yang pernyataan positif, sedangkan untuk pernyataan negatif itu dibalik. Kalau misalnya di nomor yang negatif, si anak itu milih nomor 5, maka skornya adalah 1. Seperti itu. Nah, untuk teknik analisis datanya, validitasnya diukur pakai koefisien diskriminasi atau poin biserial untuk tes dan korelasi Pearson untuk non-tes, di mana soal dianggap valid jika nilai lebih dari 0,3. Nomor 2, reliabilitas itu diukur menggunakan Cronbach alpha untuk instrumen non-tes dan KR20 untuk instrumen tes. Nah, instrumennya itu dianggap reliable jika nilainya di atas 0,7. Nah, nomor 3 itu daya beda berlaku hanya untuk instrumen tes. Jadi di instrumen non-tes itu nggak ada daya beda. Uh, di mana daya beda ini kalau daya bedanya di atas no, sama dengan 0,4 itu sangat baik, 0,3 sampai 0,39 sangat baik, baik, 0,2 sampai 0,29 cukup, sedangkan di bawah 0,2 itu rendah. Nah, yang keempat ada fungsi distraktor. Nah, ini juga berlaku hanya untuk instrumen tes ya. Dan distraktor itu dianggap efektif jika dipilih responden lebih dari 5%. Maka distraktor itu tidak perlu direvisi. Nah, kelima itu tingkat kesulitan, berlaku hanya untuk instrumen tes juga. Nah, kalau tingkat kesulitan ini, kalau mudah itu dianggap dijawab oleh lebih dari 70% siswa, untuk sedang itu 0,3 sampai 0,7, sedangkan sukar itu di bawah 0,3, tapi lebih dari 0. Nah, untuk bab 4 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ini kita akan membahas hasil analisis dari instrumen tes. Yang pertama itu ada validitas, berikut ada kriteria validitasnya. Nah, sedangkan hasil validitas butir tes itu, nomor 1 itu diskriminasinya atau poin biserialnya ada 0,3197.
nomor 2 0,4144, nomor 3 0, dan seterusnya. Berikut hasilnya ya. Lalu selanjutnya ada pembahasan validitas. Di pembahasan validitas ini tuh ada 7 butir soal, itu kategorinya sangat rendah, 5 butir soal rendah, dan 3 butir soal cukup. Ya itu yang cukup itu ada di nomor 2, 4, dan 12. Untuk yang rendah itu ada di 1, 9, 11, 14, dan 15. Untuk yang sangat rendah itu ada di nomor 3, 5, 6, 7, 8, 10, dan 13. Nah, ini ada analisa ya kenapa validitas rendah itu ada, mungkin soalnya nggak sesuai sama indikator atau tujuan pembelajaran. Yang kedua ada kalimatnya membingungkan redaksinya, kayak lebih dari satu tafsir atau kurang spesifik. Yang ketiga ada soalnya cuma menguji ingatan bukan pemahaman, analisis atau aplikasi. Lalu yang keempat itu soalnya terlalu sulit atau terlalu mudah sehingga tidak mampu membedakan tingkat penguasaan materi. Nah, nomor 5 ini distraktornya terlalu mudah ditebak, gak logis, dan terlalu mirip sama jawaban yang benar. Nah, rekomendasinya itu menyusun soalnya perlu memastikan bahwa setiap soal benar-benar mengukur kompetensi ya, untuk sesuai juga sama indikator pembelajarannya. Pakai tabel spesifikasi blueprint. Nah, redaksi soalnya juga dibuatnya bahasanya jelas, lugas, dan bebas dari ambigu agar tidak membuat siswa bingung. Lalu uh, soalnya juga jangan hanya tentang hafalan, tapi mendorong pemahaman siswa, juga penerapan konsep, dan memperhatikan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, pilihan jawaban atau distraktor juga harus dirancang dengan logis dan fungsional supaya menarik siswa yang kurang paham materi untuk menjawab distraktor ini. Nah, selanjutnya ada reliabilitasnya dari instrumen tes seperti yang tadi saya sudah bilang ya, pakai KR20. Nah, untuk tingkat reliabilitasnya itu pakai eh, menurut Suharsina Arifunto pada 2001 sebagai berikut. Nah, berdasarkan geometrik hasilnya itu berbeda-beda ya, setiap metode itu. Kalau yang semuanya sih, Goodman, koefisien alpha, Vogt-Gilmer, Vogt-Brennan, radius beta, itu semua kategorinya termasuknya ke cukup. Nah, nilai berdasarkan tabel klasifikasi reliabilitas itu, nilai reliabilitas instrumen tesnya 0,5796 yang koefisien alpha. Kategorinya cukup karena nilainya berada dalam rentang 0,4 sampai 0,699. Nah, simetriknya juga nyiapin informasi tentang bagaimana nilai reliabilitas akan berubah jika salah satu butir soal dihapus dari instrumen. Nah, berikut hasilnya ya. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan hasil perhitungan tadi, instrumen tes itu memiliki nilai reliabilitasnya 0,8894, itu tergolong tinggi. Jadi soalnya itu termasuk konsisten, kayak ukurnya tuh kompetensinya rata-rata segitu, kayak konsisten. Nah, kalau butir soal yang ngaruh tuh item keenam, dia besar, lebih dari lebih, apa reliabilitasnya. Ini mengindikasikan bahwa butir tersebut kurang konsisten dengan keseluruhan tes dan kemungkinan mengandung kelemahan dalam redaksi, tingkat kesulitan atau relevansi materi. Nah, butir 3 sama 4 juga memiliki potensi meningkatkan reliabilitas jika dihapus meskipun selisihnya bakal kecil ya. Nah, untuk rekomendasi seperti tadi, eh, nomor 6 itu direvisi. Nah, setelah direvisi, kalau butirnya tetap nggak mendukung reliabilitas secara keseluruhan, maka dapat dipertimbangkan untuk mengganti atau mengeliminasi butir tersebut. Dan butir ini perlu di try out berulang-ulang ya memang. Nah, yang ketiga ada daya beda butir tes. Lanjut. Nah, berikut kriterianya untuk uh, daya beda butir tes itu menurut Asnawi, Zainul, dan kawan-kawan di buku Surya Brata pada tahun 1999. Nah, berikut hasil kategori, berikut hasil pemetaan kategorinya menggunakan geometrik. Nah,
Daya bedanya ini pertama ada 3 butir soal yang punya daya beda baik, yaitu nomor 2, 4, dan 12. Nah, untuk yang cukup itu ada 5 butir, yaitu di nomor 1, 9, 11, 14, dan 15. Sedangkan yang jelek itu ada 6 butir, yaitu 3, 5, 6, 8, 10, dan 13. Nah, untuk yang sangat tiga beda baik itu ada satu di nomor 7. Nah, faktor penyebab daya bedanya rendah itu sebenarnya mirip ya kayak tadi. Validasi itu ada redaksinya nggak jelas, instrukturnya nggak efektif, tingkat kesulitannya terlalu mudah, dan soal tidak sesuai dengan indikator. Nah, rekomendasinya itu revisi secara menyeluruh terhadap butir soal yang bermasalah ini. Nah, solusi utamanya memperbaiki redaksi biar nggak ambigu, terus juga mastiin tiap soal tuh sesuai sama indikator pembelajaran dan level kognitif yang ditargetkan. Instrukturnya juga perlu diperbaiki agar lebih logis dan mampu mengecoh, sehingga meningkatkan kemampuan soal dalam membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Selain itu, kesulitan soal harus disesuaikan dengan fokus pada soal-soal kategori sedang yang paling efektif dalam membedakan kemampuan. Terakhir, penting untuk memvalidasi ulang kunci jawaban agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat mengganggu akurasi penilaian. Uh, untuk nomor 4 ini ada distraktor. Jadi untuk distraktor itu ada ini ya syaratnya. Kalau misalnya distraktor berfungsi itu, menurut MIPCO pada tahun 1996 itu, distraktor berfungsi jika dipilih oleh minimal satu peserta dari kelompok bawah, lebih banyak dipilih oleh kelompok bawah dibandingkan kelompok atas, dan kelompok atas lebih memilih kunci jawaban. Nah, berikut ada hasil distraktor dari instrumen tes. Nah, banyak. Nah, hasilnya itu kalau soal nomor satu tuh, uh, distraktor yang C sama D itu nggak berfungsi karena berfungsi maaf karena dipilih yang sama peserta, sedangkan B sama E itu tidak berfungsi karena nggak ada yang milih, jadi harus diganti atau diperbaiki. Nah, nomor 2 itu cuma opsi B yang berfungsi, sedangkan sebagai distraktor, sedangkan A, D, dan E itu nggak berfungsi, jadi harus direvisi selain kuncinya ya, yaitu di nomor C. Nah, untuk soal nomor 3 ini semua responden menjawab dengan benar, jadi uh, distraktornya tidak berfungsi, jadi perlu revisi sangat besar-besaran ya untuk distraktornya karena sangat lemah. Nah, untuk nomor 4 cuman opsi E yang berfungsi sebagai distraktor, sedangkan A, B, dan D tidak berfungsi. Soal nomor 5 dan nomor 6 itu semua distraktor tidak berfungsi. Untuk 3, 5, dan 6 ini enggak 100% benar dari respondennya. Jadi bisa disimpulkan tuh soalnya terlalu mudah atau mungkin distraktornya dibuat lebih mengecoh lagi. Nah, untuk nomor 7 yang distraktor D-nya berfungsi sedangkan A, B, dan E tidak. Nomor 8 itu sama seperti 3, 5, dan 6 tadi, 100% benar respondennya. Nomor 9 yang D dan E itu distraktornya berfungsi, sedangkan A dan B itu tidak berfungsi. Untuk nomor 10, semua peserta memilih kunci jawaban B. Jadi sama, 100% benar. Untuk nomor 11, distraktor A itu berfungsi, sedangkan B, C, dan E-nya tidak. Untuk soal nomor 12, hanya A yang berfungsi sebagai distraktor, yang lainnya enggak. Nomor 13 itu cuma B, sama yang lainnya tidak. Untuk soal nomor 14, distraktor B, C, dan E berfungsi, sedangkan yang satunya lagi tidak disebutkan di sini tidak berfungsi ya. Nah, untuk soal nomor 15 ini, distraktor A dan D-nya berfungsi, sedangkan C dan E-nya tidak. Nah, kesimpulan dari distraktor ini tuh mayoritas soalnya cuma punya 1 sampai 2 distraktor yang berfungsi, padahal harusnya ada 4 distraktor ya. Jadi dianggapnya distraktor ini tidak efektif. Jadi harus dilakukan perbaikan secara redaksi dan logika untuk pilihan jawabannya, terutama untuk menghindari soal yang terlalu mudah dan atau terlalu terbaca jawabannya. Nah, pengembangan distraktor yang didasarkan pada miskonsepsi siswa atau kesalahan umum dalam memahami materi dianggap akan sangat membantu gitu ya untuk meningkatkan kualitas tes ini. Mungkin juga soalnya terlalu mudah gitu
ya buat anak 26 sehingga distraktornya itu tidak berfungsi. Nah, eh, selanjutnya kita bahas apakah benar soal yang terlalu mudah itu di tingkat kesulitan butir tesnya. Nah, berikut ada kriteria atau klasifikasi nilai T itu nilai kesukaran untuk butir soal. Nah, selanjutnya ini ada hasil tingkat kesulitan ya, itu nomor satu itu sedang, dan nomor 2 sampai 15 itu termasuk mudah. Nah, jadi analisisnya untuk nomor yang sedang itu cuma nomor satu, sisanya itu soal mudah. Nah, temuan pentingnya itu berdasarkan tadi ya, hasil analisis itu soalnya kelihatannya kegampangan ya, kayak nilai proporsi jawaban benarnya bahkan sampai lebih dari 0,7. Nah, kayak butir soal nomor 3, 5, 6, 8, 9, 10 bahkan mencapai proporsi sampainya sama dengan satu itu ya, yang tadi 100% benar. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa soal-soal tersebut tidak mampu membedakan peserta didik berdasarkan kemampuannya karena terlalu mudah ditebak atau sangat dikuasai, udah ngerti banget nih anak siswa-siswanya. Nah, hanya sedikit soal yang berada pada kategori sedang dan nyaris tidak ada soal yang masuk kategori eh, nyaris ya, beneran tidak ada soal yang kategori soal kesulitan. Nah, pola ini mengindikasikan bahwa distribusi tingkat kesulitan soal belum seimbang, yang berpotensi membuat evaluasi kurang representatif terhadap kemampuan peserta secara menyeluruh. Nah, rekomendasinya itu tentu saja dibuat lebih susah lagi soalnya. Kayak di benar-benar direvisi dengan meningkatkan tingkat kognitif yang C1 sampai C4 terutama di bagian C3 sampai C4 itu diperbanyak di soal tingkat sedangnya. Uh, ini tuh biar siswa itu dipicu untuk berpikir kritis dan konseptual. Jadi lebih menantang gitu ya. Selain itu disarankan penyusunan instrumen tes selanjutnya itu komposisinya dibuat 30% soal mudah, 50% sedang, dan 20% sulit. Nah, lanjut. Selanjutnya ada kita hasil analisis yang instrumen non-test. Yang pertamanya itu ada validitasnya. Kriteria validitasnya sebagai berikut. Nah, dan hasil geometriknya itu sebagai berikut. Kita langsung ke pembahasannya deh ya. Nah, di non-test ini ada satu butir soal itu kategorinya sangat kuat. 5 butir soal itu kuat dan 5 butir soal cukup. Jadi kebalikan dari tes ya. Nah, untuk yang sangat kuat ini ada di nomor 7. Untuk yang kuat ini ada di nomor 1, 2, 8, 9, dan 11. Sedangkan yang yang cukup yang ya yang cukup itu ada di 3, 4, 5, 6, dan 10. Ini redaksi salah ya, maaf. Nah, faktor penyebabnya itu sesuai sesuai ini pernyataan dengan konstruk yang diukur, redaksi pernyataan yang jelas dan tidak ambigu, penggunaan skala digunakan dengan konsisten dan tepat, seimbangnya jumlah pernyataan positif dan negatif. Nah, selanjutnya kita langsung ke reliabilitas. Di validitas ini tidak ada rekomendasi karena sudah kuat, ya. Nah, untuk reliabilitas instrumen non itu kategorinya sebagai berikut. Nah, untuk hasil geometriknya juga dengan 5 metode ini tuh kategorinya tinggi semua. Nah, untuk reliabilitas kalau misalnya Cambridge akan dihapus itu sebagai berikut ya, rata-rata tuh 0,89. Nah, dengan hasil itu tuh terlihat ya bahwa penghapusan salah satu butir soal tuh nggak meningkatkan nilai reliabilitas secara signifikan. Jadi semua butir soal udah berkontribusi positif terhadap konsistensi instrumen secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 5. Ini bukan metode penelitian, tapi kesimpulan dan saran, maaf ya. Nah, untuk kesimpulannya, itu yang pertama, instrumen tes itu reliable, nah, tapi masih banyak soal yang validitasnya rendah, bedanya juga rendah, dan distraktornya nggak efektif. Terus soalnya juga terlalu mudah untuk yang instrumen tes dan tidak proporsional. Nah, untuk instrumen non-tesnya itu valid dan reliable untuk mengukur kepuasan siswa. Selanjutnya ada sarannya.
Nah, sarannya ini ada 5. Sat, yang pertama itu soal-soal yang memiliki daya beda rendah dan tidak memberikan kontribusi positif terhadap reliabilitas tes sebaiknya direvisi, baik dari sisi redaksi, tingkat kesulitan, maupun kedalaman kognitif yang diukur. Nah, nomor 2 itu fungsi distraktor perlu ditingkatkan dengan membuat pilihan jawaban yang lebih logis, menarik, dan mencerminkan kesalahan umum peserta didik agar dapat mengecoh kelompok bawah. Yang ketiga itu, tingkat kesulitan soal perlu didistribusikan secara proporsional yang tadi 30% mudah, 50% sedang, dan 20% sulit agar dapat mencakup spektrum kemampuan diserta secara adil. Nah, yang keempat itu pengembangan instrumen non-tes tetap perlu diperhatikan ya, kesesuaian konstruknya, kejelasan redaksi, serta keseimbangan antara pernyataan positif dan negatifnya juga harus dijaga supaya validitasnya tetap sama. Lanjut, yang terakhir itu ada sebaiknya dilakukan uji coba atau tryout lanjutan terhadap instrumen hasil revisi untuk memperoleh data empiris baru yang lebih akurat dan lebih representatif. Jadi mungkin kalau soal ini direvisi pun harus di trial lagi gitu. Uh, ya, nah sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.